Nggih, Prof. Nggih. Mas Beni sampun nggih. Mbak Isna, silakan. Mas Priyo mau tanya dulu, ini audiensnya siapa ini? Ini mahasiswa S2, S3, S1 dan para dosen HTN itu, Mas. Oh, ya, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Bapak Profesor Masdar Hilmi MA PhD. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bapak Profesor Dr. HR Beni Rianto, SHM Hum GN. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, dan para dosen Program Studi Hukum Tata Negara Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dan yang kami hormati seluruh peserta Studium General yang berbahagia. Pembukaan acara Studium General dengan tema Pembinaan Hukum. Penataan Regulasi Nasional, hari Rabu 17 Maret 2021 dimulai. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini, Rabu 17 Maret 2021, kita dapat berkumpul bersama dalam acara Studium General dengan tema Penataan Regulasi Nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya dimulai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus berkenan untuk membuka acara Studium General. Kepada Bapak Profesor Masdar Hilmi MA PhD, kami persilakan. Baik, Mbak Isna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak narasumber, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Yang saya hormati Direktur Pasca, Pak Wakil Direktur Pasca, Pak Prodi, Sekprodi, segenap dosen Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa S1, S2, S3 yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan Studium General dalam rangka memperkuat basis teoretis kita di bidang hukum. Nah, ini merupakan satu event yang sungguh kami sangat apresiasi karena ini menjadi penguatan bagi kelembagaan kita dalam rangka kita lebih masuk lagi sebagai barisan garda depan untuk mengetahui dan kemudian mengambil peran aktif ya di dalam proses-proses edukasi, proses-proses pembinaan hukum secara nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, oleh karena itu saya lagi izinkan kami mengapresiasi kegiatan ini. Kami berharap mudah-mudahan segenap peserta ya dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan Studium General ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bersifat produktif, kemudian hal-hal yang menyangkut penguatan kelembagaan kita ke depan bisa diambil bersama-sama. Bapak sekalian saya hormati, era sekarang ini adalah era kampus merdeka, merdeka belajar. Nah, salah satu pokok yang harus kita perkuat dalam hal ini adalah penguatan triple helix antara perguruan tinggi, kemudian
pemerintah, dan juga industri. Nah, dalam konteks pengembangan dan pembinaan hukum, tentu saja trilogi atau triple helix yang kita maksud sekarang ini adalah perguruan tinggi dalam konteks ini dimainkan oleh pasca sarjana, kemudian pemerintah tentu saja sebagai lawmaker atau sebagai pihak yang mengusulkan adanya regulasi-regulasi yang dibutuhkan oleh bangsa ini, dan kemudian pihak ketiga itu adalah lembaga-lembaga hukum, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pengembangan hukum. Nah, dalam konteks penerapan kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini, maka ini menjadi entry point bagi kita semuanya dalam rangka bisa masuk mengambil peran lebih proaktif, lebih produktif, supaya kita ini bisa memanfaatkan jaringan-jaringan antara kita, antara perguruan tinggi, pasca sarjana, kemudian dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga pengembangan hukum di luar diri kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka mau tidak mau pilihan kita adalah kita harus duduk bersama, bersinergi lebih kuat lagi dengan lembaga-lembaga hukum seperti Badan Pengembangan Hukum Nasional ini dalam rangka kita memperkuat basis keilmuan kita, kemudian juga dalam rangka kita mampu mengidentifikasi dan menyerap dinamika pengembangan hukum di tingkat praksis. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan lupa bahwa berkembangnya perguruan tinggi itu tidak bisa kita lepaskan dari dinamika yang berlangsung di tingkat akar rumput atau di grassroots. Nah, saya yakin Bapak narasumber nanti akan memberikan banyak pencerahan kepada kita tentang bagaimana sebuah proposal regulasi itu diproses, kemudian dikembangkan, sampai misalnya bagaimana sebuah regulasi itu diterapkan ya di masyarakat. Nah, tidak sedikit di antara sekian regulasi yang ada, itu pasti akan menghadapi berbagai macam dinamika, menghadapi berbagai macam katakanlah kendala-kendala, tantangan dan tantangan. Nah, oleh karena itu saya yakin dengan adanya studium general ini akan membuka wawasan, akan membuka cakrawala kita di bidang pengembangan hukum di masyarakat, dan juga berbagai macam ya implikasi efek domino dari penerapan sebuah regulasi. Nah, kami berharap mudah-mudahan dengan adanya studium general ini kita semuanya akan lebih well informed, semuanya akan lebih well knowledge lagi terkait dengan bagaimana proses-proses hukum itu terus berdinamika di masyarakat. Ada yang disebut sebagai katakanlah hukum progresif yang pernah dicetuskan oleh almarhum Bapak Sajib Toraharjo dari Fakultas Diponegoro Semarang. Nah, ini mungkin kalau bisa kita pahami dengan baik apa sebenarnya gagasan ataupun konsep hukum progresif ini, dan kemudian mungkin akan memberikan kita keyakinan atau kepercayaan diri yang tinggi dalam rangka kita mengambil peran aktif dalam rangka mengkampanyekan ataupun mengambil peran yang positif dan produktif tentang bagaimana hukum progresif ini bisa memberikan atau menggaransi prinsip-prinsip keadilan. Karena hukum itu tidak semata-mata aturan tertulis yang harus ditaati ansih, tetapi juga bagaimana sebuah regulasi ini memberikan rasa keadilan di masyarakat. Nah, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas nama pimpinan kami sungguh sangat mengapresiasi kegiatan ini ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan banyak keberkahan, banyak manfaat ya, baik untuk kita maupun untuk pengembangan hukum di Indonesia secara umum. Nah, marilah dengan sama-sama kita mengharapkan ridho, maunah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala acara studium general yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana UIN Surabaya. Kiranya akan dibuka secara resmi dengan bersama-sama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, ini langsung saya juga ada jam ngajar ini jam 1 ini di S3 Pasca Sarjana ini. Mohon maaf kami undur diri tidak bisa ikut secara utuh, yang mudah-mudahan lancar ya, selamat berstudium General Ria. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya mohon izin nggih. Monggo Prof. Nggih. Assalamualaikum. Prof, nggih Prof. Terima kasih. Selanjutnya sambutan Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Aswadi MAG, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Pasca Sarjana, Ketua Program Studi, dan khususnya Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dan utamanya Bapak Rektor dan narasumber beserta semua hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah ini ketua program studi yang penuh perhatian beserta sekjennya ini, dan tak kalah pentingnya pendamping setianya Dr. Haji Priyo Handoko ini yang sudah melanglang buana dan hari ini bisa berbagi, adalah peduli pada semuanya supaya Pasca Sarjana ini benar-benar bisa menjadi partner bangsa dan negara ini untuk membentengi ya penghuninya, supaya tidak cekcok satu dengan yang lain, tapi bisa mengambil sinergitas dalam hidup dan berbangsa bernegara ini penuh harmoni gitu. Saya juga mengucapkan selamat untuk semua yang hadir. Mudah-mudahan di tengah-tengah pandemi ini nanti akan mendapatkan pencerahan dari Kepala BPHN ini, nanti narasumber kita, insya Allah bisa memberi pencerahan. Yang kami harapkan walaupun sebutir mutiara, tetapi ini punya makna dan bisa memberikan pencerahan di partikel-partikel lainnya. Bagaikan Lailatul Qadar, sedikit percikan tetapi ini berdaya guna untuk semuanya, bahkan ila yaumil qiyamah. Terus memberikan kontribusi. Dan ini bukan hanya sekedar narasi dan nilai-nilai normatif, tetapi ini bisa ditindaklanjuti, bukan hanya sekedar konseptual yang jadi angel semuanya, tetapi ini bisa direalisasikan dalam kehidupan. Apakah kehidupannya itu dalam rumah tangganya, atau masyarakatnya, dan lingkungannya, terutama berbangsa dan negara. Karena prodi kita ini adalah sudah beridentitas HTN, hukum tata negara. Bahkan bukan hanya di negara Indonesia saja ini, hukum tata negara juga bertaraf internasional. Ini jadi penting supaya memahami, karena saat ini adalah global. Tepat sekali kalau Pak Rektor sudah menyampaikan, ini adalah kampus merdeka, merdeka belajar sepuas-puasnya. Yang penting adalah disertai dengan etika, disertai dengan akhlak, disertai dengan nilai-nilai yang terpuji. Insya Allah ini bisa ya melintasi berbagai negara. Siapa tahu nanti itu sudah dikirim ke Somalia sana, banyak emasnya. Ya, kalau di sini ini hanya emas Khairul Yahya saja yang
tampangnya cuma satu. Jadi kalau nanti emas-emas yang lain, insya Allah bisa kita temukan. Cobalah belajar yang kecil, nanti kita sinergikan dengan partikel-partikel yang lain, nanti dikemas menjadi sebuah sistem, dan sistem itu akan bergulir. Karena itu studium general ini menjadi penting dan akan bermakna manakala ya partisipasi mahasiswa dan semuanya ini peduli atas pesan-pesan dari narasumber, nanti dicerna peluang mana yang kira-kira bisa kita kembangkan, utamanya bagi mahasiswa yang akan mengisi kesempatan di masa depan sebagai generasi penerus bangsa dan negara ini, tentunya harus bisa menjadi negara yang bisa bersaing. Ya, terutama saat ini banyak digembor-gemborkan ya kolabnya ekonom, ya sama hotel-hotel sudah sudah banyak yang kolab karena relasi keuangannya itu banyak terputus di sana, bahkan itu sudah berguguran di sini. Nah, karena itu nanti generasi-generasi inilah yang bisa mengisi peluang-peluang yang terutama yang akan datang. Karena problematika kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini bukan semakin menghilang, tetapi semakin berdatangan dan semakin kompleks. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya mengutip firman Allah dalam Quran, innalaka fin nahari sabhan tawila. Jadi sesungguhnya engkau itu memiliki masa depan yang itu adalah semakin kompleks kehidupan kita. Kalau kita tidak menyiapkan sedini mungkin, maka kita akan tergilas oleh kesempatan emas kita semuanya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ahlan wa sahlan bihudurikum dalam studium general. Mudah-mudahan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan kita, terutama membangun ya, hukum tata negara ini menjadi lebih berdaya guna untuk semuanya. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Mas Khairul Yahya dan narasumber, mahasiswa yang saya banggakan dan saya rindukan untuk menjadi pioner di masa depan yang berkekuatan ledaknya itu adalah ya untuk semuanya gitu. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Madir yang sudah memberikan kesempatan untuk semuanya bisa berinteraksi di forum yang mulia ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas nama pimpinan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan. Ini menjadi ajang kita untuk ya mencari celah-celah untuk mendapatkan mutiara-mutiara yang cemerlang dan bisa kita distribusikan pada masyarakat secara luas. Ya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni studium general dengan tema penataan regulasi nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. H.R. Benirianto SH, MHUM-JN selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan yang akan didampingi oleh moderator acara kali ini yaitu Bapak Dr. Priyo Handoko. Selanjutnya, acara sepenuhnya akan kami serahkan kepada Bapak Moderator. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Kita pada stadium general saat ini narasumber kita beliau yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Raden Beni Rianto SH MHum CN. Beliau lulus dari Fakultas Hukum Undip 1986, lulus dari Magister Hukum UGM 94, lulus Kenotariatan UGM 1996, lulus program Doktor Ilmu Hukum Undip 2006, dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Undip tahun 2010. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sejak tahun 2018, dan beliau adalah Kepala Badan Penelitian Pengembangan Hukum HAM tahun 2018. Beliau Dekan Fakultas Hukum Undip 2015 sampai dengan 2018. Beliau Ketua Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi seluruh Indonesia 2016 sampai dengan 2018. Beliau menjabat Asisten Direktur Pasca Sarjana Undip 2011 sampai dengan 2015. Beliau dosen Fakultas Hukum Undip sampai sekarang, dan beliau sebagai dosen Magister Ilmu Hukum dan dosen Magister Kenotariatan Undip. Beliau juga mengajar di berbagai instansi lainnya. Pengalaman beliau terkait dengan akademik ke luar negeri, beliau ke Melbourne, ke National University Singapore, Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Adelaide Australia, Vlaanderen Australia, Erasmus Nederland, Leiden University Belanda, Nijmegen University Belanda, Missouri State University Amerika Serikat, dan banyak sekali perguruan tinggi yang beliau kunjungi dan kerjasama secara akademik dengan Profesor Beni. Dan banyak sekali pengalaman penelitian beliau yang tidak bisa saya bacakan satu persatu, dan karya ilmiah beliau sangat panjang kali lebar, banyak sekali. Dan intinya nanti akan saya share kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa S2, S3, dan S1 agar lebih kenal secara lebih dekat kepada Bapak Profesor Dr. Beni Rianto. Beliau adalah sejak dari S1, S2, S3, beliau lulusan terbaiknya di Undip dan di UGM. Beliau adalah seorang ahli dalam bidangnya. Intinya beliau adalah seorang komandan atau seorang arsitek pengembangan dan pembinaan hukum nasional, sehingga wajah hukum ke depan Indonesia ini ada pada pundak beliau. Saya tidak akan bicara panjang lebar dan tidak akan menarasikan, karena waktu yang sangat berharga ini akan sepenuhnya kita gunakan untuk menyimak paparan dari beliau. Jadi secara pribadi, beliau Profesor Beni itu adalah saudara saya, kakak saya, di mana ketika kuliah saya sering diberi uang, sering diajak makan dan diajak jalan-jalan. Nah, sekarang ini guru saya, juga kakak saya, juga sahabat saya. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang akan memberikan pemaparan masalah pembinaan dan pengembangan hukum nasional. Monggo silahkan Profesor Dr. Haji Raden Beni Rianto SH MHum CN. Monggo Mas, waktu saya berikan pada Mas Beni, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Surabaya. Yang saya hormati pula Bapak Direktur Program Pasca Sarjana. Yang saya hormati para dosen pasca sarjana maupun dosen Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah ya istilahnya, saya kurang tahu persis, untuk UIN Surabaya, dan yang saya hormati dan saya banggakan para mahasiswa.
moderator memang sudah mengantarkan hal terkait dengan latar belakang saya. Kebetulan beliau itu teman saya waktu saya mengambil S2. Jadi dulu saya mengambil S2, sudah generasi kolonial, beliaunya masih muda, masih generasi milenial ya, jadi beda generasi ya. Teman-teman, Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini saya serba susah. Salah satu kemajuan teknologi di dalam pembangunan era industri 4.0 ini, pembangunan teknologi informasi, kita sekarang dipermudah dengan adanya webinar semacam ini. Namun di sisi lain, ini kadang-kadang menyulitkan kita karena dalam satu hari kita bisa punya acara lebih dari 5. Ini Mas Priyo. Nah, kebetulan saya juga jam 2, saya sudah ada agenda yang lain. Ini tadi saya juga lari dari Komisi 3 setelah selesai mendampingi Bapak Menteri di dalam pembahasan pembangunan hukum nasional ke depan. Ini Gus bisa memute peserta enggak ya? Ya, baik. Terima kasih. Jadi waktu yang dibagi-bagi ini kalau tidak Mas Priyo, mungkin kami tidak sanggup untuk kesempatan ini karena acaranya ini setelah ini masih ada rapat. Setelah selesai rapat saya harus jalan ke Jogja untuk memimpin rapat pembahasan RUU KUHP dengan Universitas Gadjah Mada. Ini saya kebetulan jalan darat, takut kalau jalan udara karena musim COVID semacam ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa siang hari ini kita diberi nikmat iman, nikmat sehat, diberi kekuatan, kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun melalui daring atau melalui webinar ini. Kita tidak tatap muka secara langsung, ini adalah buah dari kemajuan teknologi informasi yang bisa kita nikmati bersama. Teman-teman yang saya hormati, tadi kita atau saya khususnya menggarisbawahi apa yang dikemukakan oleh Pak Rektor. Itu masalah triple helix. Jadi triple helix, istilah Pak Rektor ini kerjasama secara mutualisme antara 3 pihak, yaitu perguruan tinggi, pemerintah, dan industri. Ini memang sangat tepat karena kalau kita berbicara masalah pembangunan nasional itu sendiri, tiang-tiangnya adalah yang utama adalah pilar perekonomian. Perekonomian ini merupakan satu hal. Iya, menjawab. Karena ini kan keputusan. Maaf ya, ini salurannya kok bocor terus. Ya, saya lanjutkan ya, mohon maaf. Jadi kalau kita berbicara masalah pembangunan nasional, tadi memang benar sekali. Dari muara triple helix itu tujuannya adalah menopang pembangunan nasional. Karena sumber utama itu keilmuan dan sumber daya manusia itu dari perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi itu produknya harus bisa dikerjasamakan melalui dunia bisnis atau dunia usaha, di mana dunia usaha itu baru bisa sukses, baru bisa maju kalau dilindungi atau dikawal dengan regulasi yang baik oleh pemerintah. Nah, inilah menunjukkan bahwa peran dalam mensupport pembangunan nasional itu tidak bisa terlepas dari triple helix tadi. Kalau kita berbicara masalah pembangunan nasional, salah satu pilar dari pembangunan nasional itu yaitu pembangunan hukum nasional. Jadi
suatu kemajuan suatu negara tanpa adanya regulasi yang tertata secara baik, maka pasti akan ada hambatan baik dari sektor ekonomi maupun dari sektor pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, posisi pilar hukum ini sangat menentukan di dalam pilar pembangunan nasional itu. Jadi, kalau kita berbicara masalah pembangunan hukum nasional, apa yang akan kita bangun? Mohon izin Mas Priyo, ini kira-kira slide saya nggak bisa ditampilkan ya? Ya. Ya, supaya teman-teman mahasiswa Iya, Mas. lebih mudah memahami. Ya, Mas. Bisa, Mas. Ya, oke. Sambil menunggu, saya sambil jalan aja ya. Oke. Baik. Tadi sampai pada masalah pembangunan hukum nasional. Di dalam pembangunan hukum nasional itu apa yang kita bangun? Yang kita bangun adalah sistem hukum. Apa yang dimaksud sistem hukum itu? Kan begitu pasti. Kalau kita berbicara sistem hukum, kita mendapat pencerahan atau pembelajaran waktu kita kuliah bersama oleh sarjana yang kita kenal dengan Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman itu beliau memberikan suatu teori sistem hukum yang terdiri dari 3 subsistem. 3 subsistem itu apa saja? Yaitu yang pertama adalah substansi hukum, kemudian yang kedua lembaga hukum, yang ketiga budaya hukum. Kalau menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum itu hanya terdiri dari 3 subsistem itu saja. Namun ternyata sistem hukum nasional kita itu sudah kita tetapkan melalui Undang-Undang 17 tahun 2007 lebih luas daripada teori sistemnya yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tadi. Ternyata pada tahun 2007 Indonesia sudah memiliki sistem hukum nasional yang lebih lengkap, lebih luas daripada teorinya Lawrence M. Friedman tadi. Di mana ada tambahan 1 subsistem yang namanya sarana dan prasarana hukum itu. Sarana dan prasarana hukum inilah, dengan lari dulu, Mas, masih slide yang tadi. Masih slide yang tadi, ya. Jadi subsistem yang keempat sarana dan prasarana hukum ini walaupun dilahirkan dalam Undang-Undang 17 tahun 2007 pada tahun 2007, namun ternyata sudah bisa memprediksi kebutuhan di tahun sekarang 2020-2021. Yaitu apa? Yaitu pembangunan era industri digital 4.0. Di dalam era pembangunan industri teknologi informasi 4.0 itu merupakan ranah dari subsistem yang keempat tadi, dari sistem pembangunan hukum nasional, yaitu yang namanya sarana dan prasarana hukum. Ya, jadi undang-undang kita ternyata jangkauan pembentuk undang-undang yang seringkali kadang-kadang masyarakat itu mengkritik tajam pembentuk undang-undang, dianggap tidak visioner, tidak produktif, dan sebagainya. Tapi ternyata ini menunjukkan bahwa produk undang-undang kita mampu mengakomodir kebutuhan yang jauh ke depan. Ini adalah suatu contoh produk undang-undang yang baik. Ya, jadi itu yang kita bangun di dalam pembangunan hukum nasional. Nah, kemudian pembangunan hukum nasional ini kita harus meletakkan peta jalan pembangunan hukum nasional yang namanya Grand Design Pembangunan Hukum Nasional itu sendiri. Nah, Grand Design Pembangunan Hukum Nasional ini itu dibuat atau dibentuk atau dibangun bersumberkan pada sumber hukum utamanya adalah Pancasila sebagai dasar falsafah negara.
Selain Pancasila, juga konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain Pancasila dan undang-undang, sumber dari pembuatan atau pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional itu juga diambil dari sumber hukum yang dikenal di dalam suatu teori. Sumber hukum yang kita kenal, baik itu hukum tertulis, hukum tidak tertulis, ada jurisprudensi, ada konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi, dan sebagainya. Itu merupakan sumber di dalam membangun grand design atau peta jalan pembangunan hukum nasional kita. Itu satu hal, framework dari sistem pembangunan hukum nasional yang ada. Nah, sekarang implementasi dari pembangunan hukum nasional ini kita menindaklanjuti dari amanah Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Nah, coba bisa dinaikkan slide-nya. Pak Jokowi itu meminta segera dilakukan secara serius yang namanya penataan regulasi. Oleh karena itu, menurut Bapak Presiden Jokowi, penataan regulasi ini harus dijadikan prioritas nasional di dalam reformasi hukum itu sendiri. Mengapa Bapak Jokowi memberikan garis tebal pada penataan regulasi? Ternyata teman-teman yang saya hormati, tadi menyinggung pembangunan perekonomian dari triple helix tadi, bahwa ternyata selama ini perekonomian kita sulit untuk kita dorong lari cepat karena ada beberapa kendala. Kendala itu antara lain persoalan investasi yang kita butuhkan di dalam membangun perekonomian negara. Itu sulit untuk kita dorong perkembangannya. Mengapa investasi itu sulit untuk kita dorong perkembangannya? Karena ternyata dari hasil penelitian menunjukkan bahwa para investor itu, mereka itu kalau mau masuk ke Indonesia, seolah-olah mereka itu melihat adanya suatu dinding pembatas atau sekat penghambat yang namanya regulasi. Jadi di regulasi di Indonesia ini jauh lebih prosedural dibanding dengan regulasi yang ada di negara-negara lain. Mengapa demikian? Hal ini bisa dibuktikan terkait dengan adanya ranking di dalam kemudahan berusaha. Di dalam Ease of Doing Business atau EUDB, Indonesia itu menduduki ranking 73 terkait dengan Ease of Doing Business tadi ya, kemudahan berusaha. Ini ranking dari 160 negara di dunia. Itu di ranking, dalam ranking EUDB tadi, kita ranking 73. Sedangkan negara tetangga kita yang dekat, Malaysia, itu mereka ranking 15. Singapura, mereka ranking 2. Coba bayangkan. Indonesia yang negara sebesar ini jauh lebih besar apabila dibandingkan Malaysia, apalagi dibanding Singapura yang negara kota. Kita rankingnya jauh tertinggal terkait dengan kemudahan berusaha. Berarti kan menunjukkan bahwa di situ kalau mau berusaha di Indonesia harus melalui prosedur perizinan yang sangat-sangat ruwet, sangat-sangat panjang. Inilah yang membuat Bapak Presiden kita prihatin dalam masalah tersebut. Oleh karena tadi, di dalam amanah Bapak Presiden itu terkait dengan reformasi regulasi, maka pemerintah telah menetapkan program reformasi hukum jilid 2. Reformasi hukum jilid 2 ini terdiri dari 3 unsur. Coba diklik lagi, Mas. Itu masih ada isinya. Oh, sebentar. Naik lagi, Mas, naik lagi. Ya, kembali ke tadi.
harusnya 3 unsur itu ada tulisannya Mas di situ, tapi ini kok enggak muncul ya. 3 unsur dalam reformasi hukum jilid 2 itu yang pertama adalah penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah pembuatan database hukum yang terintegrasi. Jadi di dalam reformasi hukum jilid 2 ini 3 unsur itu sangat penting. Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah kalau berbicara sistem hukum termasuk penguatan substansi hukum. Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan inilah Bapak Presiden kita secara cerdas untuk mengatasi persoalan akselerasi pembangunan perekonomian. Dari sisi regulasi, beliau mengusulkan saat itu kita mengadopsi metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang namanya Omnibus Law atau Omnibus Law. Omnibus Law atau Omnibus Law itu adalah suatu metode. Itu bukan jenis peraturan perundang-undangan, tapi itu hanya metode di dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan yang secara simplifikasi menyatukan beberapa peraturan perundang-undangan yang satu rumpun dan satu tujuan dalam satu undang-undang yang lengkap. Itu namanya Omnibus Law. Dan ini sudah alhamdulillah bisa berhasil kita lahirkan bersama yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian amanah reformasi hukum jilid 2 yang kedua adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan. Hal ini sudah ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah bersama DPR dengan melakukan revisi Undang-Undang 12 tahun 2011 menjadi Undang-Undang 15 tahun 2019. Undang-Undang 12 tahun 2011 itu adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Direvisi menjadi 15 tahun 2019. Mengapa perlu direvisi? Karena kalau kita berbicara masalah penataan regulasi, tadinya proses pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 itu ada 5. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan, ditindaklanjuti dengan pembahasan, ditindaklanjuti dengan penetapan, dan terakhir dengan pengundangan. Nah, menurut Undang-Undang 12 hanya 5 tahap ini. Tapi ternyata di dalam praktek banyak undang-undang yang sudah diundangkan tapi masih menimbulkan beberapa kendala, termasuk tumpang tindih, termasuk hiperregulasi, termasuk undang-undang yang kontradiktif, bahkan ada potensi undang-undang yang berbiaya tinggi, atau bahkan ada undang-undang atau regulasi yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini namanya penyakit regulasi tadi. Nah, karena Undang-Undang 12 itu hanya tahapannya berhenti pada pengundangan, maka pemerintah bersama DPR merevisi menjadi Undang-Undang 15 2019 ditambah 1 tahap lagi, yaitu tahap analisis dan evaluasi yang nomenklaturnya disebut dengan pemantauan dan peninjauan. Mengapa diperlukan tahapan analisis dan evaluasi? Karena untuk mengatasi penyakit regulasi tadi terhadap undang-undang yang sudah diundangkan. Nah, di situ kalau ada penyakit regulasi muncul, maka akan disaring atau difilter melalui tahapan yang namanya pemantauan dan peninjauan sesuai dengan Undang-Undang 15 tahun 2019. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan pembuatan database hukum yang terintegrasi, atau ini sudah dikerjakan secara baik oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kebetulan
yang mengerjakan adalah eselon 1 di tempat kami, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Programnya namanya JDIHN, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa yang saya banggakan, manfaat JDIHN ini adalah memberikan sodoran, memberikan sediaan dokumen hukum yang lengkap bagi masyarakat secara gratis. Jadi JDIHN ini sebetulnya merupakan mimpi saya untuk membuat semacam Google hukumnya Indonesia. Karena selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau membutuhkan dokumen hukum secara lengkap, dokumen peraturan perundang-undangan secara lengkap, biasanya harus berbayar. Melalui online kita harus berbayar. Entah itu melalui hukum online atau melalui eklisnya UI, Universitas Indonesia. Jadi, untuk mengatasi itu dan untuk menunjukkan bahwa negara hadir untuk melayani kebutuhan masyarakatnya, maka pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini melalui BPHN, kita membangun yang namanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. JDIHN ini anggotanya adalah seluruh kementerian lembaga, seluruh DPR pusat maupun DPR provinsi maupun DPR kabupaten kota, seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, bahkan seluruh universitas yang ada. Nah, ini tergantung UIN Surabaya ini apakah sudah menjadi anggota JDIHN kami yang terintegrasi. Karena kalau sudah menjadi anggota JDIHN yang terintegrasi, ada dua manfaat. Manfaat bagi pengelola jaringan, dalam hal ini BPHN, kita dapat mengambil semua dokumen yang diproduk oleh perguruan tinggi setempat untuk kita upload demi kepentingan bersama. Tapi manfaatnya bagi anggota jaringan, itu juga dapat mengunduh semua dokumen yang ada pada pengelola maupun ada pada anggota yang lain, karena saling terintegrasi. Nah, ini menjadi tantangan, harusnya UIN Surabaya ini kalau ingin memberikan fasilitas yang mudah kepada dosen dan mahasiswa dalam mencari dokumen hukum yang lengkap, bisa menjadi anggota JDIHN ini yang terintegrasi. Nanti bisa berkomunikasi dengan BPHN, nanti bisa saya arahkan kepada pusat dokumentasi dan informasi yang ada pada BPHN di tempat kami. Lanjut. Lanjut, ya, selanjutnya ini slide yang tadi sudah saya singgung sebetulnya menunjukkan, ini istilah Menteri Hukum dan HAM, penyakit regulasi yang bisa berupa hyperregulasi, bisa berupa disharmoni, bisa berupa multi-interpretasi, tidak efektif, berbiaya tinggi, bahkan kurang berjiwa Pancasila. Karena semua regulasi yang kita produk dalam negara kesatuan Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga harapannya bisa dibentuk suatu regulasi yang simple, harmonis, jelas, lugas, efektif, efisien, dan berjiwa Pancasila. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu tadi mengenai penataan regulasi unsur yang pertama yaitu penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan, tadi juga sudah saya singgung, maka arahan Bapak Presiden untuk mengadopsi konsep Omnibus Law ini dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan ini juga sudah kita laksanakan dengan melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, lanjut slide selanjutnya. Kan sering orang bertanya-tanya, apa toh manfaatnya? Kenapa kita harus mengadopsi konsep Omnibus Law itu sendiri? Karena Omnibus Law itu adalah konsep dari negara-negara yang menganut sistem hukum
sivil, sistem hukum common law. Jadi kita Indonesia adalah merupakan negara dengan sistem hukum civil law, yang mana civil law ini adalah warisan dari kolonial Belanda. Padahal Omnibus Law itu adalah sistem hukum yang dikenal atau metode yang dikenal pada sistem hukum common law atau Inggris Anglo-Saxon. Sehingga ini berbeda kultur dengan sistem hukum kita. Namun kenapa kita adopsi? Karena ada hal yang penting dari Omnibus Law ini. Masih kembali pada manfaat Omnibus Law, Mas. Ada 3 itu yang penting agar supaya teman-teman dosen dan teman-teman mahasiswa tidak bertanya-tanya. Ini kok bisa ya, anu ya? Nggak muncul tulisannya ya? Kopiannya ya? Iya, Prof. Ini Padahal ini muncul aslinya gambarnya begini. iya, Prof. Iya. Ada 3 manfaat ya, saya bacakan aja. Ada 3 manfaat Iya, Prof. mengadopsi Omnibus Law ini. Yang pertama, dengan melakukan simplifikasi regulasi itu, maka akan menghilangkan potensi tumpang tindihnya regulasi atau tumpang tindihnya antara peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya. Karena disimplifikasi, sehingga yang berpotensi tumpang tindih akan di-cut, akan dibuang. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah efektifnya dalam proses penyusunan regulasi itu sendiri. Karena apa? Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu melakukan simplifikasi 79 undang-undang. Dijadikan 1 undang-undang. Teman-teman bisa bayangkan kemampuan DPR bersama pemerintah membahas undang-undang atau melahirkan undang-undang dari hasil penelitian tiap tahunnya itu rata-rata 7-8 undang-undang. Berarti kalau melakukan simplifikasi terhadap 79 undang-undang, berarti membutuhkan waktu kan kurang lebih 10 tahun. Nah, dengan metode Omnibus Law atau Omnibus Law ini cukup dilakukan dalam tempo 1 tahun. Kita sudah bisa melahirkan Omnibus Law di tahun 2020 kemarin, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang ketiga, manfaat yang sangat penting yaitu menghilangkan ego sektoral dari undang-undang itu sendiri atau pemangku kepentingan. Seringkali undang-undang sektoral, undang-undang tertentu itu mengandung super ego kewenangan yang didelegasikan undang-undang itu pada pejabat yang berwenang. Dengan dilakukan simplifikasi, maka ego sektoral itu ini yang memutus mata rantai tadi ya. Kalau kita berbicara masalah ease of doing business ya, EUDB tadi, kemudahan berusaha. Investor mau melakukan investasi di Indonesia, dia harus menyelesaikan prosedur perizinan bahkan mungkin 1 tahun belum selesai. Ini kan sangat ironis. Bahkan sampai modalnya pun sudah habis di tengah jalan, usahanya belum lahir. Dari sekian banyak pintu untuk mengurus izin itu, maka dengan metode Omnibus Law ini, pintu-pintu yang tidak perlu tadi dipangkas. Sehingga memudahkan untuk berbisnis. Baik itu terhadap kepentingan investasi asing maupun utamanya kepada UMKM. Jadi dengan metode Omnibus Law ini, UMKM itu juga mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan perizinan. Yang dulu rezimnya izin, sekarang cukup dengan mendaftar saja, tidak perlu menggunakan izin. Lanjut. Lanjut lagi, slide ini karena waktunya terbatas. Lanjut lagi lah.
Ini lanjut lagi, Mas. Ini perubahan Undang-Undang 12 tahun 2011 menjadi 15 2019 dengan menambahkan pasal 95A dan 95B. Ini adalah masuk dalam subbab pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Ini untuk filter regulasi, untuk menghilangkan atau menghindarkan regulasi itu berpenyakit. Penyakitnya tadi bisa tumpang tindih, bisa kontradiktif, bisa disharmoni, bisa hiperregulasi, dan sebagainya. Maka kami munculkan tambahan pasal yaitu 95A dan 95B. Bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang itu berlaku. Jadi setelah undang-undang itu existing, diundangkan, dan diberlakukan, maka di sini bisa kita lakukan analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan tadi. Di mana, lanjut, slide lanjut. Ya, slide lanjut, Mas. Ya, slide yang ini, aduh, slide-nya juga nggak bisa lengkap ya. Nggak apa-apa, tapi ini sudah saya jelaskan. Yang tadinya Undang-Undang 12 2011 ada 5 tahap, menjadi tambah 1 tahap yang namanya pemantauan dan peninjauan yang termuat dalam Undang-Undang 15 tahun 2019 sebagai hasil revisi. Lanjut. Nah, ini untung saja tidak hilang ini. Dalam slide ini menunjukkan bahwa di dalam pemantauan dan peninjauan atau sering disebut analisis dan evaluasi tadi, Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mengemban amanah untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan, kami memiliki yang namanya 6 dimensi sebagai filter regulasi itu sendiri. 6 dimensi itu terdiri dari dimensi utamanya adalah Pancasila, kemudian ditambah 5 dimensi yang lain. 5 dimensi yang lain bisa dibaca di situ, mulai dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya, dimensi potensi disharmoni pengaturannya, dimensi kejelasan rumusannya, dimensi kesesuaian norma dengan asas materi muatannya, dan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangannya. Jadi 6 dimensi ini kami gunakan sebagai filter regulasi. Saya rasa mungkin saya akhiri sampai di sini saja, kita tidak perlu meneruskan sampai terakhir karena waktu yang membatasi kita. Saya rasa demikian, Mas Priyohandoko. Oh iya, ada satu lagi supaya lebih mengenal yang namanya Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jadi Badan Pembinaan Hukum Nasional ini merupakan salah satu eselon 1 di Kementerian Hukum, di mana memiliki kewenangan erat kaitannya dengan peran perguruan tinggi. Ada 2 yang bisa dikerjasamakan dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan perguruan tinggi. Yang pertama tadi, membangun jaringan yang namanya JDIHN, agar supaya perguruan tinggi yang bersangkutan menjadi anggota JDIHN. Kemudian yang kedua, kami punya kewenangan di dalam melaksanakan akses to justice atau pemberian akses keadilan terhadap masyarakat tidak mampu sebagai amanah pasal 27 dan 28D. Ya. Jadi amanah pasal 27 terkait dengan equality before the law, bahwa negara menjamin hak warga negaranya tanpa membeda-bedakan di hadapan hukum. Dan juga negara 28D-nya negara menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Maka akses to justice ini pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
melalui akreditasi organisasi bantuan hukum. Jadi organisasi bantuan hukum seluruh Indonesia itu Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM yang mengelola dan membinanya. Oleh karena itu, harapan kami kampus terutama yang memiliki fakultas syariah atau hukum itu biasanya melaksanakan dharma ketiganya dalam tridharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan pengabdian pada masyarakat, bisa membentuk BKBH, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum. Nah, di situ dikhususkan untuk membela masyarakat yang tidak mampu. Apabila BKBH kampus itu mendaftar pada kami untuk bisa diakreditasi, maka ada kemungkinan kalau lolos akreditasi, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM, bisa menyalurkan anggaran untuk pembelaan perkara dari APBN. Ini akreditasi ini ada 3 jenis juga, ada A, ada B, ada C. Kebetulan pada bulan Maret ini kami membuka akreditasi ulang untuk organisasi bantuan hukum. Karena menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, akreditasi organisasi bantuan hukum ini dilaksanakan 3 tahun sekali. Nah, tahun 2021 inilah kita melaksanakan akreditasi ulang. Makanya kalau Fakultas Hukum dan Syariahnya UIN Surabaya ini memiliki BKBH, maka silakan menghubungi kantor wilayah setempat, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, tanya pada divisi pelayanan hukum bagaimana persyaratan untuk bisa melakukan akreditasi di sana. Saya rasa demikian, Mas Priyo. Saya terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang salah ataupun yang kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dahsyat sekali. Luar biasa sekali. Beliau Profesor Dr. Beni Rianto sebagai pejabat hukum yang menangani secara langsung pengembangan hukum dan pembinaan hukum nasional. Ditambah lagi beliau seorang akademisi, seorang guru besar dalam ilmu hukum. Sehingga kami keluarga besar hukum di Fakultas Hukum dan Magister Tata Negara sangat berbahagia sekali mendapat paparan dari ahlinya dan dari pejabat sekaligus pejabat yang menangani masalah hukum. Untuk itu, Prof. Beni, ini ada waktu untuk kami tanya jawab atau gimana, Prof? Boleh sebentar, enggak apa-apa. Ya, ini mohon maaf, saya minum kopi dulu, saya ngantuk karena kegiatannya banyak sekali. Iya, oke lah. Ini untuk teman-teman prodi hukum di pasca sarjana baik S2 atau S3, silakan saudara bertanya kepada Prof. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam. Ya, Prof. Perkenalkan, saya Nur Hadi, Pasca UINSAP. Izin bertanya, Prof, mengenai yang disampaikan Prof tadi untuk negara Indonesia ini rankingnya jauh tertinggal dari negara sebelah seperti Malaysia dan Singapura. Sekiranya itu prediksinya supaya bisa mengejar atau langkah yang bisa dikendalikan negara kita supaya bisa menyusul atau paling tidak naik dari tahun ke tahun itu apakah sama seperti negara sebelah caranya seperti itu atau ada strategi khusus untuk mengejar ketertinggalan negara kita ya, Prof? Baik, mungkin seperti itu, Prof. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung, Mas? Langsung, langsung, Mas. Ini, Mas, langsung. Ya, jadi terima kasih adik mahasiswa ya, pertanyaannya bagus. Jadi yang utama adalah semangat untuk memberikan kemajuan bangsa dan negara kita.
apresiasi. Jadi yang namanya pembangunan nasional tadi untuk kemajuan baik segala sektor termasuk sektor perekonomian menjadi tanggung jawab kita bersama yang perlu disadari pertama itu. Jadi memang kita harus prihatin dengan ranking kemudahan berusaha kita yang masih sangat jauh, yaitu tadi 73, dibandingkan Malaysia aja sudah ranking 15. Nah, ternyata dari hasil penelitian tadi diketahui bahwa investor itu enggan untuk menanamkan investasi di Indonesia karena ternyata mereka itu trauma melihat kalau mau investasi di tempat kita, mau tidak mau, harus melalui perizinan yang begitu panjang prosedurnya. Perizinan itu diatur dalam suatu regulasi. Berarti investor itu seolah-olah melihat dinding regulasi sebagai barrier pembatas untuk mereka mudah berinvestasi. Makanya mereka begitu melihat dinding regulasi yang sulit ditembus itu, mereka balik kanan. Mereka menginvestasikan ke Malaysia yang lebih mudah, ke Thailand, mungkin ke negara-negara Asia Tenggara yang lain lah, Filipina atau yang lain. Ini yang sangat harus kita urai. Makanya Bapak Presiden kita dengan usulan yang sangat cerdas dengan mengusulkan metode Omnibus Law dalam penataan regulasi itu tadi, itu merupakan salah satu solusi yang perlu kita tindak lanjuti. Karena apa? Kalau kita tadi tahu Omnibus Law itu hanya merupakan suatu metode di dalam membentukkan regulasi, maka Omnibus Law itu bisa digunakan tidak hanya dalam level undang-undang. Jadi Omnibus Law itu kesempatan baik buat para dosen dan mahasiswa untuk melakukan pengabdian pada masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk membuat perda-perda secara Omnibus Law. Untuk mensimplifikasi proses perizinan di situ. Karena kadang-kadang DPRD provinsi maupun kabupaten kota dalam memproduk perda itu membutuhkan naskah akademik yang dibantu oleh para akademisi yang ada di daerahnya, kan begitu. Ini kesempatan, ini kita sekaligus melakukan kerjasama dengan pemerintah tadi triple helix dari perguruan tinggi, juga sekaligus kita melaksanakan dan mensupport program pemerintah untuk penataan regulasi itu sendiri, untuk memperlancar kemajuan perekonomian kita, untuk merendahkan ranking EUDB kita. Makanya Bapak Presiden sendiri menargetkan kita di tahun 2021 ini kita harus bisa turun ke ranking 40. Ini usaha yang tidak mudah. Salah satu langkah kita melakukan reformasi regulasi yang sedang kita kerjakan bersama. Itu jawabannya, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mungkin satu penanya lagi, karena beliau akan segera menjalankan tugas lainnya. Silakan, satu penanya lagi. Mas Bagus, silakan untuk bertanya. Ya, silakan, Mas. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus dari Pasca Sarjana Win Sunan Ampel Surabaya. Ingin bertanya terkait dengan paparan pemateri, terutama pada beberapa pasal perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tadi dikatakan bahwa dalam penambahan pasal yang ada pada pasal 95 huruf A pada ayat 1 dikatakan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang berlaku. Kemudian di pasal 95 huruf B di ayat 1-nya dikatakan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilaksanakan dalam 3 tahap. Jadi sebenarnya tidak hanya ketika undang-undang sudah diberlakukan, kalau kita melihat dari 3 tahap sebagaimana ketentuan pasal 95 huruf B ayat 1. Jadi ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Nah, kemudian sebenarnya
kalau kita melihat di ketentuan pasal 95 ayat 2 ini, ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang diatur masing-masing dengan peraturan DPR, peraturan DPD, dan peraturan Presiden. Nah, mungkin mengenai dengan mekanisme pengawasan atau peninjauan terhadap ketentuan peraturan dalam perundang-undangan pada tahap perencanaan bisa diberikan gambaran sedikit Bapak, mengingat kita tahu bahwa produk perundang-undangan kita di Indonesia berdasarkan data yang saya himpun dari laman Mahkamah Konstitusi, setidaknya terdapat 2033 undang-undang yang sudah diuji di Mahkamah Konstitusi sejak MK dilahirkan. Kemudian sejak dilahirkan sampai saat ini, pada tahun 2020 saya terakhir melakukan inventarisasi, hanya terdapat 265 undang-undang yang telah dikabulkan. Malahan ada undang-undang yang dikabulkan secara keseluruhan. Artinya 265 baik pasal-pasal yang diujikan itu ternyata telah melanggar Undang-Undang Dasar atau mencederai konstitusional warga negara. Nah, oleh sebab itu dalam rangka perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terutama pada poin peninjauan undang-undang pada tahap perencanaan guna untuk meminimalisir mencederai hak konstitusional warga negara yang ditawarkan oleh pemerintah, bentuknya seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Bagus ya penanya. Jadi pertama-tama tolong harus dipahami bahwa tahapan yang ada pada pasal 95B ayat 1 itu bukan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan tahapan pembentukan regulasi, bukan tahapan pembentukan undang-undang. Jadi tahapan itu adalah tahapan terhadap pemantauan dan peninjauan itu sendiri. Jadi tahap perencanaan itu yaitu melalui inventarisasi regulasi-regulasi yang sudah existing, yang sudah diundangkan, yang bermasalah. Jadi dalam tahap perencanaan itu kita harus bisa mengidentifikasi regulasi apa saja yang bermasalah. Kalau tadi standarnya dikatakan acuannya lamanya Mahkamah Konstitusi, maka itu adalah regulasi yang bermasalah dengan Undang-Undang Dasar. Padahal regulasi yang bermasalah itu banyak sekali, tidak hanya dengan Undang-Undang Dasar. Makanya filter regulasi tadi kami menggunakan 6 dimensi tadi, Mas. Jadi di situ. Jadi untuk melakukan reformasi regulasi itu sendiri, maka kita harus menata regulasi itu. Salah satu langkah penataan regulasi itu dengan kita merevisi Undang-Undang 12 tadi dengan melahirkan adanya tahapan pemantauan dan peninjauan ini. Di mana di dalam tahapan itu kita bagi dalam 3 tahap. Mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, dan tindak lanjutnya. Tindak lanjut dari pemantauan dan peninjauan yang dilakukan oleh pemerintah itu berupa rekomendasi. Rekomendasi itu ada 3 jenis. Ini di sini ada sebetulnya di dalam slide. Rekomendasi itu berisikan 3 jenis. Yang pertama adalah tetap, kalau ternyata regulasi yang kita lakukan analisis dan evaluasi itu tidak melanggar 6 dimensi sebagai alat ukur kita, maka regulasi itu bisa tetap kita pertahankan atau tetap bisa kita gunakan. Rekomendasi yang kedua yaitu ubah atau revisi. Karena ada beberapa bagian dari regulasi itu melanggar prinsip 6 dimensi. Dan yang terakhir adalah yang paling ekstrim, rekomendasi itu berupa saran untuk pencabutan. Bila mana itu muncul saran pencabutan itu apabila banyak dimensi dari 6 dimensi itu dilanggar. Atau bahkan dimensi utama itu dilanggar, yang namanya Pancasila itu sendiri. Jadi kalau suatu regulasi itu melanggar dimensi utama yaitu nilai-nilai Pancasila, maka otomatis
rekomendasinya akan menyarankan pencabutan atas regulasi itu. Jadi demikian Mas, untuk Ya. bisa dipahami bersama. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mas Priyo. Ya, terima kasih. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari Prof. Beni. Beliau seorang ahli hukum, guru besar hukum yang sangat mumtaz ilmunya, sekaligus sebagai pejabat tinggi negara yang menjadi pendekar di dalam pembangunan hukum ke depan. Demikianlah Bapak Prof. Aswadi, Bapak Direktur, Bapak Wadir, Bapak Dr. Fuad, dan Bapak Ibu dosen Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, serta adik-adik mahasiswa S3, S2, S1 UIN Sunan Ampel yang telah mendapatkan pemaparan ilmu dari Prof. Beni. Untuk itu, kami atas nama penyelenggara minta maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang begitu singkat, Prof. Beni segera menjalankan tugas lain dari negara dengan mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada Prof. Beni yang telah memberikan ilmu kepada kami program Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, terima kasih Mas Priyo, semuanya, terutama Pak Direktur, Pasca, Pak Wakil Direktur istilahnya ya, kalau dulu asisten direktur. Ya, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Jaga kesehatan, jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan secara baik. Terima kasih. Amin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Beni. Terima kasih, Prof. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pasca Sarjana. Monggo Pak Wadir, saya kembalikan pada panjenengan. Terima kasih Pak Dr. Priyo Handoko, Pak Direktur yang terhormat, Pak Kaprodi, Dr. Khairul Yahya, Ibu Sekprodi, Dr. Anis Farida, dan seluruh mahasiswa yang hadir dalam ruang virtual ini, baik dari Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, maupun dari Fakultas Syariah dan Hukum, atau juga partisipan dari luar UIN Sunan Ampel. Mewakili Pasca Sarjana, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semuanya yang telah berkenan bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi kita semua, dan kami juga punya program-program, punya kegiatan dalam rangka peningkatan dan penguatan kompetensi keilmuan mahasiswa Pasca Sarjana. Mohon tetap bergabung berdasarkan informasi yang nanti disebar oleh program studi yang ada di Pasca Sarjana. Itu semua adalah dalam rangka, sekali lagi, peningkatan kapasitas dan kemampuan akademik mahasiswa Pasca Sarjana dan penguatan kelembagaan Pasca Sarjana dalam memberikan layanan akademik dan layanan administrasi akademik kepada semua stakeholders, khususnya mahasiswa. Terima kasih dan mohon maaf Pak Direktur, terima kasih Pak Kaprodi, Pak Sekprodi, dan juga Pak Dr. Priyo Handoko, dan tentu saja Pak Kepala BPN yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita BPN, BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, kurang H. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu ada usulan dari Pak Muhid, pada kemudian itu apa pengembangan bahasa ditambah ya bro untuk meningkatkan
Kalau menurut Pak Prof, bagaimana? Prof, saya mohon izin untuk gabung dengan fakultas, Prof. Ada rapat, Prof. Oh, pamit nggih Oke. semua. Izin, matur Tapi nuwun. makasih Bunda, makasih dan Nah, Pak Direktur, Pak makasih Wadir, Bu terima kasih. Anis. Luar Izin, biasa. makasih, Prof. Oke. Mohon rapat dulu, ada rapat. Hati-hati berdekatan dengan Kaprodi itu. Iya. Nggih, nyuwun pamit nggih. Nggih, Nyuwun nggih. pamit geser ke ini ngajar. Nggih, nggih. Sami.